Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan hidup dan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di masjid-masjid maupun di menasah-menasah atau musalla-musalla yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah kita laksanakan secara ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal baik kita terus bertambah dari hari ke hari. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama tauhid kepada kita semua bernama dengan agama Islam ini. Sungguh banyak umat Islam ingin berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ibadah umrah. Dan ibadah umrah ini telah dibuka oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, sehingga telah banyak orang yang melaksanakan ibadah umrah, tetapi harus melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ini masih belum diberi kesempatan kepada bandara-bandara yang lain, karena yang memeriksa kesehatan jemaah haji untuk pergi ke Saudi Arabia melaksanakan umrah adalah orang-orang dari Saudi sendiri, sehingga benar-benar mereka yakin bahwa jamaah itu bebas dari COVID. Tentunya kita dari Aceh berangkat ke Jakarta, ongkosnya entah berapa, kemudian tinggal kita di sana 1 hari, juga ongkos dan sebagainya, sehingga ongkos ibadah umrah bertambah dibandingkan dengan ongkos sebelumnya. Namun bagi mereka yang punya uang, hal itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwa anak-anak kita lihat di SD, di MIN, di MSen, MAN dan sebagainya, sudah mulai pergi ke sekolah, bukan belajar daring. Sekarang sudah langsung berhadapan dengan guru yang disebut dengan luring. Mudah-mudahan ilmu akan lebih banyak mereka peroleh ketimbang cara belajar daring. Luring harus lebih banyak menghasilkan ilmu kepada anak-anak kita, karena kita dapat melihat, bukan saja kita mengajarkan ilmu, juga kita mengajarkan tingkah laku mereka. Kita mengajarkan mereka bagaimana jalan, mengendarai sepeda motor di jalan, jangan sampai mengganggu lalu lintas. Ini perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita yang setiap pagi pergi ke sekolah, dan pulangnya pun sudah lewat zuhur. Tentunya perlu makanan yang cukup untuk anak kita. Kalau makanannya belum sempurna, maka pengetahuan yang diperoleh tidaklah banyak. Ini peringatan kepada kita semua, termasuk penceramah dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita duduk beriktikaf di masjid-masjid, atau sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, kita sambung cerita
malaikat yang pergi ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesudah para malaikat memberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan memperoleh seorang anak yang bernama Ishak, dan dia seorang anak yang alim nanti di waktu dewasa dan diangkat menjadi rasul. Kemudian mereka punya tugas yang lebih berat, yaitu pergi ke kaum yang durhaka. Waktu ditanya, apa lagi tugas kalian di sini? Para malaikat menjawab, kami diutus untuk membinasakan kaum yang durhaka. Jadi ketika mereka pergi dari rumah Nabi Ibrahim alaihi salam menuju ke rumah Nabi Lut alaihi salam di kota Sodom, mereka merubah bentuknya. Malaikat bisa berubah bentuk dari bentuk yang semula kita tidak bisa melihat para malaikat. Mereka bisa berubah menjadi manusia, bahkan lebih ganteng dibandingkan dengan manusia biasa. Persis seperti Jibril datang mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan dan sebagainya, alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nabi menerima seorang yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Para sahabat tercengang, siapakah orang ini? Akhirnya Nabi memberitahukan, inilah Jibril alaihi salam datang mengajarkan agama kepada kalian semua. Malaikat-malaikat dalam bentuk pemuda yang ganteng itu datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a ala Lutin falamma jaa'a alu Lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun. Manakala datang jaa'a ala Lutinil mursalun, datang kepada keluarga Nabi Lut, para malaikat itu datang ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut memberi komentar. Apa komentarnya? Qala innakum qaumun munkarun. Kalian yang datang ini adalah kaum yang tidak pernah dikenal. Mereka itulah para malaikat yang sebelumnya tidak pernah nongol ke rumah Nabi Lut. Falamma jaa'a ala Lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun. Demikian. Datang ke rumah Nabi Ibrahim, juga Nabi Ibrahim tidak tahu ni siapa yang datang. Sekarang waktu datang ke rumah Nabi Lut, mereka juga tidak kenal. Keluarga Nabi Lut tidak kenal siapa yang datang itu. Langsung mereka memperkenalkan diri. Qalu, malaikat itu banyak, lebih dari 3 orang. Qalu ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kami datang kepadamu membawa azab yang mereka ragu terhadap adanya azab. Jadi banyak sekali orang yang ragu terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang masih banyak orang yang ragu terhadap azab. Apa buktinya? Buktinya mereka berani membuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
seperti menjual sabu-sabu, berzina di rumah-rumah tertentu, mencuri harta orang. Kenapa mereka berani mencuri, berani berzina, berani minum khamar? Karena mereka tidak percaya adanya azab. Dan azab itu nanti akan dijatuhkan di saat mereka telah mati, sejak dalam kuburan sampai dalam neraka jahanam nanti. Mereka mengatakan, coba datangkan azab. Kalau betul ada azab, datangkan saja. Sekarang terbukti dalam cerita Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tenggelam dalam tufan itu, mati semuanya. Bahkan anaknya sendiri mati. Anak Nabi Nuh yang tidak ikut beriman seperti Nabi Nuh, dia celaka, tenggelam dalam tufan itu. Ini artinya azab itu kebanyakannya nanti di hari kiamat. Tapi karena mereka ragu terhadap adanya azab, maka dijatuhkanlah azab di dunia ini supaya dilihat. Ini kejadiannya. Dalam cerita Nabi Lut alaihi salam juga diceritakan bagaimana mereka diazab di dunia ini. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Malaikat menjawab waktu ditanya, kenapa kalian pergi kemari? Ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kami datangkan azab di mana mereka ragu terhadap adanya azab itu. Dikuatkan lagi, wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Kami datangkan kepadamu azab dengan sebenarnya, dan kami orang yang benar-benar dalam mengucapkan apa yang kami ucapkan itu. Jadi malaikat kalau sudah mengucapkan A, tidak merubah lagi dengan ucapan yang lain. Jadi mereka datang membawa azab kepada siapa? Kepada kaum yang durhaka. Hati-hati kita membuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita diazab di dunia ini dan pasti juga diazab di akhirat kelak. Karena itu, karena azab itu datang dari Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, maka malaikat memberi arahan kepada Nabi Lut dan keluarganya. Apa arahannya? Fa asri bi ahlik. Pergilah kamu dengan keluargamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan tinggal lagi di Sodom ini. Jangan tinggal lagi di kampung ini. Pindah. Kapan pindahnya? Biqit'in minal lail. Nanti malam. Di pertengahan malam yang sudah dekat dengan subuh, kalian jangan ada lagi di kampung ini. Pergi dari sini. Fa asri bi ahlika biqit'in minal lail. Pergilah kamu dengan keluargamu. Kapan? Di pertengahan malam. Wattabi' adbarahum. Kamu Lut punya tugas. Kamu pergi di belakang mereka. Jadi mereka pergi terus, kamu harus ikuti mereka dari belakang. Bukan dia datang, bukan dia jalan di depan, mereka ikut, tidak. Ini mereka disuruh pergi dan Nabi Lut ada di belakang mereka. Apa tujuannya? Biasanya orang pimpinan itu di depan, lain ikut di belakang. Ini tidak.
pimpinannya di belakang. Mereka harus pergi. Kenapa? Wala yaltafit minkum ahad. Jangan ada satu orang pun di kalangan orang yang suruh pergi tadi yang menoleh ke belakang. Nabi Lut di belakang, lihat. Kalau ada yang menoleh, jangan sana, pergi sana terus. Jangan lihat ke belakang. Wamdu haitsu tu'marun. Pergilah sesuai dengan perintah. Kemana? Ya ke barat misalnya, atau ke timur. Ke sana terus pergi, jangan lihat ke belakang. Para ahli tafsir memberitahukan kepada kita, kenapa tidak boleh lihat ke belakang? Karena orang punya onta, punya pohon korma, punya rumah, punya entah apa-apa. Kalau sudah disuruh pergi, ya pergi. Jangan lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang, aku nggak mau pergi. Mau lihat rumah aku bagaimana? Mau lihat unta aku bagaimana? Persis seperti cerita ketika tsunami. Ini cerita orang, tak betul? Seseorang pimpinan keluarga punya rumah 2 lantai. Seluruhnya suruh naik ke atas. Naik semua kamu. Kalian naik semua. Ini cerita waktu tsunami, entah betul entah salah. Naik semua. Lantas bapak itu turun lagi menutup pintu pagar. Dia langsung hanyut dengan tsunami. Ini terjadi. Kalau sudah naik, untuk apa pintu pagar ditutup lagi? Waktu banjir itu pintu pagar terbuka, pintu pagar tertutup sama aja. Ini juga kalau sudah disuruh pergi, jangan lihat lagi ke belakang. La yaltafit minkum ahad. Satu orang pun tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Sudah. Maka semuanya patuh. Seperti perintah Nabi Lut kepada keluarga dan orang yang beriman bersamanya. Pergi ya pergi. Yang tinggal sudah tinggal, tidak apa-apa. Itu milik Allah, akan diganti. Persis seperti orang yang berhijrah ke Madinah. Berapa banyak kaum muslimin, muhajirin yang berhijrah ke Madinah, meninggalkan untanya, meninggalkan pohon kormanya, meninggalkan dagangannya yang banyak, ditinggalkan semua. Yang tidak ditinggalkan ilmu. Maka begitu mereka sampai di Madinah, ilmu perniagaannya dipakai lagi, kaya lagi di sana. Jadi ini sudah jangan dipikirkan. Wa qadaina ilaihi dzalikal amr. Kami tetapkan kepada mereka persoalan ini. Allah sudah memutuskan mereka akan dihancurkan. Sudah selesai itu, tidak boleh dirubah lagi. Anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Bahwa mereka itu akan dihancurkan nanti di waktu pagi. Itulah sebabnya disuruh pergi di malam hari. Kalau mereka tidur lagi, di pagi hari azab turun, mereka kena. Tapi mereka patuh. Dan dikawal oleh Nabi Lut dari belakang. Semuanya pergi. Anna dabira haula'i. Seluruh mereka itu dihancurkan. Tidak ada yang tinggal. Maqtu'un, terputus dari kehidupan mereka, habis. Kapan? Musbihin, di waktu subuh. Di waktu subuh datang azab menghancurkan kaum Nabi Lut. Nah, ini cerita tentang keadaan yang belum terjadi. Kan ini belum waktu disuruh pergi, belum terjadi azabnya. Dibilang di waktu malam. Nah, sekarang coba kita lihat.
cerita semula ketika malaikat yang ganteng, mungkin umurnya itu 20 tahun, badannya demikian hebat, kekar, datang bertamu ke rumah Nabi Lut. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Ketika melihat ada berapa orang, saya tidak tahu, yang penting lebih dari 3. Lebih dari 3 orang tamu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut sendiri nggak tahu ini siapa ini. Datang, ganteng dan sebagainya. Datanglah penduduk yang ada di kota itu semuanya sepakat. Ah, ini sudah ada orang yang ganteng. Yastabshirun, mereka gembira semua. Nyo yang kapah. Nyo kapah. Sudah datang orang yang kita tidak kenal dan orangnya itu ganteng sekali. Kalau keluarga atau masyarakat yang ada di situ, dalam surat Al-Maidah ayat ke-79 menceritakan bagaimana mereka sebenarnya. Mereka itu melaksanakan hal-hal yang dilarang, mencuri. Si A mencuri, si B tidak apa-apa, memang curi itu tidak apa-apa. Ada orang yang minum sabu-sabu, tidak apa-apa, biar aja. Tidak saling melarang. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling melarang kalau berbuat mungkar. Berzina, ya biasa aja itu kan berzina, hak seseorang, hak manusia. Mencuri juga hak dia. Minum khamar, hak dia, biar aja, tidak dicegah lagi. Itu masyarakat sudah sampai ke bawah, tidak ada lagi di bawahnya itu. Jadi orang sudah rela melihat orang berzina, melihat orang minum khamar, melihat orang biasa saja. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah dalam berbuat kemungkaran dan sesungguhnya jelek sekali perbuatan mereka itu. Itulah keadaan kaum Nabi Lut alaihi salam. Datang tamu laki-laki semuanya gembira. Ini sudah datang. Mereka berhubungan seksual, homoseksual laki-laki sama laki-laki. Mungkin mereka ingin satu orang tamu itu kita kerjakan 10 orang berganti-ganti. Nah, begitulah kira-kira kemungkaran yang sudah merajalela di masyarakat kaum Lut alaihi salam. Semua anggota masyarakat begitu. Tidak ada kalau kita di sini ada orang yang berbuat jahat, itu disembunyikan karena dia malu. Ini tidak ada malu lagi karena semuanya sudah. Kemudian apa kata Nabi Lut kepada mereka? Qala inna haula'i dhaifi. Itu semuanya mereka entah 10 orang, entah 7 orang, yang jelas lebih daripada 3 orang, itu tamu aku. Walaupun dia tidak kenal siapa tamu itu. Fala tafdahun. Jangan kamu buat aku malu. Jadi jangan kamu ganggu. Itu ganteng, itu begini, itu jangan kamu ganggu. Itu tamu yang harus dijaga oleh tuan rumah. Jadi tugas tuan rumah di saat datang tamu, dia harus menjaga. Kalau kita ada tamu yang datang ke rumah kita jaga sepeda motornya jangan sampai dicuri. Mobilnya jangan sampai dikempesin. Mobil dan sebagainya. Kita harus jaga itu. Itu tugas. Di samping kita juga akan menjamu dia dengan makanan yang sesuai dengan kemampuan kita.
Kita harus jaga itu. Al-Quran mengajarkan begitu. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Mereka tamuku, tamu yang datang ke rumahku, maka jangan kecewakan aku. Jangan buat aku malu. Itu nasihat Nabi Lut kepada kaumnya. Apa jawab kaumnya? Dan Nabi Lut berkata lagi, menyambung. Wattaqullah. Ingat, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau dulu tidak ingat kepada Allah, sekarang ingat. Kerjakan apa yang disuruh. Jangan buat semaunya, tidak boleh. Kaum yang sudah durjana itu tidak ada faedahnya dengan peringatan. Ini tanda kaum yang sudah durjana, yang sudah jahat, diingatkan pun dia tidak ada faedahnya. Lantas mereka menantang lagi. Apa tantangannya? Qalu alam nanhaka 'anil 'alamin. Bukankah kami telah melarangmu menjamu pemuda-pemuda yang ganteng? Dan kalau kami buat sesuatu yang kami inginkan, jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Demikian keras jawaban dari pengikut Nabi, dari masyarakat yang ada di sekeliling Nabi Lut alaihi salam. Qalu alam nanhaka 'anil 'alamin. Bukankah kami sudah melarangmu untuk menjamu orang seperti itu? Kenapa kamu jamu? Kemudian kalau kami berbuat jahat, homoseks dengan dia, kenapa kamu bilang sama orang lain? Ini perbuatan ini sudah biasa dalam masyarakat kita. Demikian keadaan masyarakat di saat itu. Nabi Lut memberi jalan keluar. Jangan dekati tamu saya itu. Jalan keluarnya apa? Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Itu ada banyak perempuan-perempuan di keluarga kita. Anak saya juga ada, anak orang lain, keluarga yang lain juga ada anak-anak perempuan. Nikahilah mereka. Sesudah itu kalian bisa berhubungan seksual karena sudah nikah. Silakan. Untuk apa yang kamu cari ini orang yang sejenis? Sekarang apakah masih ada pengikut Nabi Lut? Kita menjawab masih ada. Orang sekarang sudah LGBT, entah apa namanya itu. Lesbian, entah apa itu. Itu semuanya keturunan kejahatan dari Nabi Lut alaihi salam, keluarganya. Kita masih ada sekarang. Bagaimana kita melarangnya? Jadi cerita ini kita dengar, bukan kita mendengar cerita saja, tapi bagaimana kita mengatasi kalau ada anak kita, ada keluarga kita, bagaimana kita mengatasinya? Nabi Lut memberi jalan keluar. Nikahilah perempuan-perempuan yang ada dalam masyarakat kita. Berbuatlah sesuatu yang kamu inginkan sesudah nikah. Qala haula'i banati. Itulah perempuan-perempuan dalam masyarakat kita. Boleh anak saya, boleh anak orang lain. Kami pilih mana yang cocok, silakan kawin. In kuntum fa'ilin. Kalau kamu ingin mengerjakannya, kerjakanlah sesuai dengan arahan agama. Tidak boleh berzina seketika, tidak boleh. Homoseksual walaupun nikah juga tidak boleh. Artinya
si A menikahi si B sama-sama jenis laki-laki atau sama-sama jenis perempuan. Itu tidak boleh. Harus nikah itu berlainan jenis. Dan kita akan tanya kepada tengku-tengku, pada ustaz-ustaz, siapa saja yang boleh dinikahi. Apakah adik kandung kita boleh kita nikahi? Tidak boleh. Ada aturan agama kita. Diatur. Sudah. Ini jawaban atau kejadian yang terjadi antara Nabi Lut dengan kaumnya. Dan Nabi Lut sudah memberi jalan keluar. Biasanya kalau kita melarang anak, kita harus mencari jalan keluar. Kamu harus pergi belajar. Saya nak mau belajar ya, nak mau saya begini begitu. Pilih, mau belajar ke mana? Ke MSN, ke SMP, atau ke Dayah. Pilih, ada jalan keluarnya. Jangan kita suruh, harus kamu pergi ke ini, sekolah ini saja, tidak boleh yang lain. Kadang-kadang anak nggak mau ke situ. Beri jalan keluar, yang penting dia belajar. Belajar di MSN juga boleh, di SMP juga boleh, di Dayah juga boleh. Di Dayah itu yang sudah terpadu. Di situ ada Dayah, di situ ada SMP, di situ ada SMA. Banyak Dayah sekarang yang terpadunya itu antara Dayah dengan sekolah agama. Ada SMP, MSN dan MAN. Ada SMP, SMA. Ada, kita bisa pilih. Atau ada yang Dayah yang lebih penting hafal Quran. Ya, silakan. Kita beri jalan keluar anak-anak kita. Yang tidak boleh, kita beli sepeda motor, dia malam hari jam 3 masih dengan sepeda motornya. Kalau kita kebetulan pulang dari suatu tempat, kita lihat anak-anak kita itu, entah 3 orang, entah apa orang, 1 orang punya sepeda motor 1, berdiri di suatu tempat seperti narapat, perapat, boleh malam perapat. Harus kita larang anak-anak itu supaya dia belajar. Karena kalau nanti sudah tua mau belajar, waktunya sudah habis. Belajar itu hanya di waktu masih muda. Kemudian di surat Asy-Syu'ara Allah jelas menceritakan bagaimana Nabi Lut menegur kaumnya. Bagaimana bunyinya? Atatuna dzukrana minal alamin? Apakah kamu berbuat homoseksual dengan orang-orang yang ada di alam ini? Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum? Kamu tinggalkan istri-istri kamu yang halal untuk kamu kerjakan yang dilarang itu. Hubungan seksual sesudah nikah halal. Tapi mereka berbuat hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan itu halal sudah nikah. Tapi mereka berbuat homoseksual yang dilarang, walaupun bagaimanapun peraturannya tetap dilarang. Bal antum qaumun adun. Kamu adalah kaum yang sudah melampaui batas. Ini ketentuan Al-Quran. Jadi kita lihat masyarakat kita, apa sudah melampaui batas atau belum? Kalau sudah melampaui batas, bagaimana kita mengatasinya? Kita perlu duduk bermusyawarah. Ini sudah terjadi. Bagaimana kita mengatasinya? Cari jalan keluar. Ini yang perlu kita laksanakan. Jangan kita saling salah menyalahkan. Nyush katalah orang J, dia kata Hana. Semuanya betul. Mari kita duduk mencari jalan keluar. Insya Allah kita orang Aceh ini tetap berpegang kepada ajaran Islam. Karena Aceh adalah serambi Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.